Kalau pribadi Pak Gubernur, mana lebih memilih tidak ada calon atau banyak calon? Kalau pribadi Pak Gubernur, mana lebih memilih tidak ada calon atau banyak calon? Kalau Kan menurut saya dengan yang Pak Gubernur ucapkan ini kan nanti orang berpikir ya wes Pak Gubernur aja dah lanjut lagi sekali gitu. Mana lebih senang ada rivalnya gitu atau lawan kota kosong? ya walaupun kita pingin gitu, tapi kalau ada orang yang punya gagasan lebih segar buat kemajuan, kita udah harus punya kerendahan hati juga. Kerendahan hati untuk apa maksudnya nih? Kerendahan hati Ya mempersilahkan, saya ketua DPP Yeah. punya partai, ya terbuka saja mengusung orang yang punya gagasan lebih segar, lebih menarik, lebih meyakinkan. Kalau punya cara baru untuk menghadirkan kemajuan, ya nggak harus kita. Jadi mempersilahkan kepada partai sendiri gitu, dukung aja si Fulan gitu Si ya. Fulan yang kebetulan punya gagasan yang menurut kita lebih kompatibel dengan kemajuan zaman sekarang. Nah, dulu kan di pencalonan pertama itu bisa dikatakan kan belum terlalu banyak yang mengenal. Kalau di Banten mungkin udah populer kan. Tapi di sini kan belum ada yang mengenal, ya. Tapi maju gitu dan masya Allah menang. Saya mengenal Bu Rohmi itu sudah lama. Dan ketika kami bertemu, ini saya cerita apa adanya waktu saya sama TGB. Harus apa adanya nih, dengan nggak ada apa-apanya. Karena saya tahu, saya kenal Bu Rohmi ini sangat lama. Saya termasuk orang yang mensupport bahwa, karena saya tidak pernah berpikir ingin jadi calon gubernur di NTB ini. Jadi saya bilang sama Tuan Guru Bajang, kalau saya lihat yang pantas jadi gubernur NTB itu Bu Rohmi. She has capacity, dia punya kapabilitas, cara pandangnya, we know her very well. Dan alhamdulillah, bukan kami memuji diri gitu ya, karena sering menyaksikan dalam hidup ini ada orang punya cita-cita besar. Nah, ada seorang teman saya datang ke tempat saya tuh, dia ketua salah satu partai tertentu, bicara tentang ke depan begini begitu, saya begini strateginya, besoknya kena stroke. Karena stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, siapa mau pilih kita? Iya benar. Jadi saya tidak berani mengatakan saya ingin maju ini itu. Who knows? Kita nggak bisa terlampau percaya diri karena anything can happen. Semua bisa terjadi gitu. Kalau Valentino Rossi misal atau Marquez di dunia olahraga lah, apakah itu di balap atau di dunia tinju atau pemain sepak bola, itu kan kadang-kadang pemain sepak bola itu merasa ada yang lebih dari dia gitu. Saya kayaknya kalau balap sama ini harus hati-hati gitu. Apa di dunia politik juga berlaku menurut Pak Gubernur? Artinya jangan sampai si ini nyalon, kalau nyalon tuh kayaknya saya kalah gitu. Dan di politik itu akhirnya adalah satu peristiwa di mana it is a game, satu permainan di mana kadang-kadang kelinci bisa dikalahkan oleh kura-kura. Nah, jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sekaligus kayaknya bocoran strategi nih bagi yang mengelawan gitu ya. Enggak, ini kan memang ada gium di dalam di dalam ilmu politik itu. Ini sebuah permainan yang menuntut banyak sekali kesabaran, sehingga dalam permainan ini bukan mustahil kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Nah kan itu analoginya, itu ada kelinci yang ketika harus ditantang oleh kura-kura untuk berlari gitu, ikut kontestasi, dia pede, dia kan merayap gitu. Kemudian aku tunggu dulu deh kapan dia akhirnya kasih ngepur karena keasikan, terlena, dipuji orang, terbuai oleh tepuk tangan gitu kan. Akhirnya dia tertidur. Gitu kan. Pas melek-melek, dia lihat kura-kuranya sudah sampai finish lebih dahulu. Nah, makanya buat yang mau maju di Pilgub ya, atau pemilihan bupati, wali kota itu ya jangan over PD ya. Dulu saja yang Pak Gubernur bisa dikatakan tuh pendatang baru lah, tidak ada yang kenal, bisa menang itu. Apalagi sekarang sudah ketahuan cerdasnya, sudah ketahuan rendah hatinya, milenialnya, apa adanya gitu kan. Sehingga mungkin orang udah berpikir daripada saya lawan dia jadi gubernur, lebih baik saya jadi wakilnya saja. Kan otomatis yang mau jadi wakil bapak kan lebih dari satu. Apa itu perlu diistikharahkan atau gimana? Enggak, artinya kan kita nggak GR juga Tuan Guru ya. Dan karena kita lama di politik ini, jadi
ya tentu ada ukuran atau indikatornya. Kita nggak boleh di politik itu feeling-feelingan atau ini kayaknya menang nih gitu, atau kayaknya sih peluangnya ada atau ini itu dan lain sebagainya. Nanti di skenariokan saja. Kalau memang masih mungkin gitu penerimaan masyarakat itu kelihatan cukup baik, ya coba kita istikharah mau maju apa enggak. Nah kalau mau maju, siapa pilihannya? Nah siapa tahu pilihannya si Fulan akan begini hasilnya. Kalau si Fulana begini akhirnya. Nanti kan dilihat kombinasi yang bagus. Dan terus terang ini bukan karena saya ingin sok-sok rendah hati gitu. Kalau nanti ada calon yang bagus ya. Dan saya yakin di NTB ini banyak sekali yang punya gagasan gitu ya. Pimpinan-pimpinan partai kita bagus, pimpinan Demokrat muda, pimpinan PKS juga muda, banyak hal. Ya banyak yang bisa. Nah, jangan disakralkan berlebihan juga seakan-akan gubernur ini satu hal yang hebat-hebat amat gitu. Ini biasa saja, tapi ya itulah menurut kami itu banyak yang bisa saya yakin. Ini yang berhadapan sama saya ini lebih dari bisa menurut saya ya. Tidak ada kepala daerah yang tidak mau 2 kali. Dan tidak ada wakil kepala daerah yang tidak mau jadi kepala daerah. Nah sehingga kan antara kepala daerah dan wakilnya ini harus benar-benar menjaga harmonisasi gitu. Kalau Pak Gulung sendiri bagaimana menjaga harmonisasi itu? Pertama ya karena saya sama Bu Wagub ini kenalnya sudah lama sekali. Jadi bukan karena pencalonan ini kenal. Bukan, saya kenal Bu Rohmi itu sudah lama sekali. Saya kenal Pak Tuan Guru Bajang juga lama sekali. Jadi ini bukan karena kepentingan politik terus bersama. Nah, dan saya tidak mengatakan seperti katakan saya tidak ngerasa beliau sebagai wakil juga. She is my partner gitu. Kami satu gitu dan she knows me very well. Beliau tahu siapa saya, apa kelemahan, apa kelebihan. Saya juga begitu gitu. Jadi ya seperti sepasang sepatu saja lah gitu kan. Kadang siapa jadi rem, siapa jadi gas gitu. Mana yang kanan, mana yang kiri. Yang penting langkahnya selalu serasi, kadang di depan, kadang di belakang gitu. Dan kami karena kenal lama itu sangat yakin tidak akan mungkin saya berkhianat atau mengkhianati beliau dan beliau pada saya. Jadi dalam melakoni pemerintahan ini kami tidak merasa juga sebagai yang paling hebat gitu. Tentu secara kolektif kolegial dan ini yang ingin kami bagi pada pimpinan OPD kami. Mungkin ada pesan yang disampaikan ke warga masyarakat dulu satu ini, kemudian yang kedua khusus untuk para politisi. Jadi pada masyarakat ya, jadi ya tetap rukun. Kita tahun depan itu akan jadi host atau tuan rumah dari berbagai international event. Untuk motor saja kita dapat 4. Jadi motor GP, kemudian World Superbike, kemudian MXGP, crossnya itu satu di Samota, satu di Lombok. Belum mobilnya, belum Ironman. Jadi kita ingin bahwa setiap bulan di NTB itu nanti ada international event. Masya Allah. Itu baru dari motornya saja olahraga, belum yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan kita mampu menjaga NTB ini milik kita semua ya. Kita pastikan NTB ini friendly to business community, friendly to visitors, friendly to business investment dan lain sebagainya. Nyaman bukan hanya buat pengunjung dan orang lain, tapi juga nyaman buat kita sendiri. Siap. Dan yang kedua buat para politisi ya. Menurut politisi itu menjadi otentik itu penting. Orang bilang apakah Pak Gubernur ini pencitraan ini itu, ya mungkin iya juga. Tapi menurut saya pencitraan yang baik itu oke. Tapi pencitraan itu nggak mungkin berlangsung lama. Ada orang nggak bisa renang tapi main di sungai gitu kan. Dia nggak suka anak-anak peluk-peluk anak-anak. Kelihatan gitu. Kalau itu nggak datang dari authenticity. Otentik itu dari hati itu orang bisa ngebaca gitu. Jadi maknai politik ini pekerjaan yang mulia ya. Karena kalau orang baik itu tidak suka politik, maka politik akan berada di tangan-tangan orang tidak baik, simpel aja. Dengan politik kita bisa merubah nasib orang. Dengan politik kita mampu menyalakan cahaya di ujung terowongan.
Dengan politik kita bisa meringankan banyak orang. Politik adalah instrumen yang disediakan Allah yang sangat mulia buat kita. Jadi orang-orang yang baik gitu, mari berlomba memasuki wilayah politik ini, sehingga politik itu bukan lagi ajang sikut-sikutan, politik bukan ajang saling menjatuhkan, tapi politik adalah sarana kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membantu berkhidmat bagi masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira gitu, Tuan Guru. Siap, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih para pemirsa penikmat Jalan Tengah.